Habib Abdullah bin Ali al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih sifat-sifat daripada seorang yang ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Thayyibut tawiyati, dia seorang murid adalah thayyibut tawiyah, memiliki tawiyah itu dhamir, bisa diartikan hati, memiliki hati yang baik. Thayyibut tawiyati, berhati baik. Hasanun niyati, punya niat yang baik. Sahatuhu, adapun ladangnya murid, min kulli syarrin, dari setiap kejelekan, naqiyatun, adalah bersih. Jika kehidupan seorang murid itu diibaratkan dia itu mengarungi lapangan yang luas, saha, itu orang yang ingin mendapat ridha Allah, maka di lapangan yang luas yang dia lalui itu terbebas, bersih daripada segala kejelekan. Wahimmatuhu, dan adapun semangatnya murid, fima, di dalam sesuatu, yuqarribuhu, yang mendekatkan itu ma, kepada murid, min rabbihi, dari Tuhannya murid, aliyatun, adalah tinggi. Seorang murid dia memiliki semangat yang tinggi di dalam melakukan apapun yang dapat mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsuhu, dan adapun dirinya murid, nafsunya murid, ala dunia, atas dunia, abiyatun, adalah menolak. Wa nafsuhu abiyatun ala dunia, nafsunya dia seorang murid itu menolak terhadap dunia, jadi nggak senang, nggak cinta sama dunia. La yusirru alal hafwati, la yusiru, tidak terus menerus itu murid, alal hafwati, atas kesalahan. Nah, bukan berarti seorang murid itu nggak punya salah sama sekali. Ketika ada kesalahan, ketika ada blunder, ya, maka dia tidak akan jatuh ke dalam kesalahan, tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Cepat-cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sifat seorang murid. Kalau nggak punya salah sama sekali, bukan murid ya, maksudnya nabi berarti. Ya, yang nggak ada salah sama sekali itu adalah nabi dan rasulhum ma'sumun, mereka adalah orang-orang yang ma'sum. Nah, ini seorang murid, terkadang dia terjatuh kepada kesalahan, cepat-cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqdimu, dan tidak memulai itu murid, wala yuqdimu, dan tidak memulai itu murid, wala yuhjimu, dan tidak menahan atau tidak berhenti itu murid, bimuqtadha syahwati, dengan ketentuan syahwat. Jadi seorang murid ketika akan melakukan sesuatu tidak dengan dasar syahwat. Ketika akan menghentikan sesuatu juga bukan karena syahwat, bukan karena nafsu, bukan. Tapi ketika seorang murid melakukan sesuatu atau berhenti daripada sesuatu, itu semua adalah karena lillahi ta'ala. Seperti halnya salah satu contoh ini, ketika ada seorang murid, orang yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dengan tata cara berpakaian aja ya. Dengan tata cara berpakaian, katakanlah seorang dia itu ingin memakai sorban, atau katakanlah memakai jubah atau imamah, ya, pengen memakai itu, tidak kemudian dia itu memakai pakaian-pakaian tersebut adalah untuk manhar nafas, bukan untuk menampakkan
dirinya supaya dilihat adalah orang yang soleh, bukan. Tapi semua itu adalah untuk mazhar ilm, katakanlah. Jadi ketika seseorang itu melihat orang yang berpakaian seperti itu, bukan karena orang itu pengen dilihat soleh, bukan. Tapi ketika memakai itu adalah karena menghormati ilmu. Itu salah satu contohnya. Jadi ketika melakukan sesuatu perkara atau berhenti daripada suatu perkara bukan karena syahwat, bukan karena nafsu. Kemudian sifat murid lagi apa? Qarinul wafa. Qarinul wafa, dia adalah seorang teman yang baik. Ya, seorang teman yang baik. Wal futuwah, dan pemberani. Futuwah itu memiliki sifat yang membuat orang yang ada di sampingnya itu menjadi orang yang berani, mantap. Nah, itu qarinul futuwah. Kemudian haliful haya, dia adalah orang yang halif itu maksudnya mulazim. Haliful haya, orang yang selalu memiliki rasa malu. Selalu memiliki rasa malu. Al haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah daripada keimanan. Wal muruwati, dan memiliki harga diri. Nah, seorang yang memiliki harga diri. Memiliki harga diri bukan berarti sombong, bukan. Nah, ketika seseorang itu memiliki muru'ah, ketika seseorang memiliki harga diri, maka dia itu akan lebih menjaga dirinya daripada melakukan hal-hal yang dapat menghinakan dirinya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Orang kalau memiliki harga diri yang kuat gak mau maksiat ya. Nah, kenapa? Maksiat itu akan menghinakan orang yang melakukannya. Dosa itu akan menghinakan, menjerumuskan orang yang melakukannya. Maka kalau orang yang dia itu sungguh-sungguh punya muru'ah, maka gak akan dia melakukan perbuatan maksiat, dia akan lebih terjaga daripada perbuatan dosa. Kemudian yunsifu, berlaku adil itu murid. Yunsifu, berlaku adil itu murid. Kulla ahadin, kepada setiap orang. Kulla ahadin, kepada setiap orang. Min nafsihi, dari dirinya. Min nafsihi, daripada dirinya murid. Wala yantasifu, dan tidak menuntut keadilan. Tidak menuntut keadilan laha, untuk dirinya, min ahadin, dari seorang pun. Artinya ketika ada seorang murid, dia itu adalah orang yang menuntut dirinya untuk menghormati orang lain, untuk menghargai orang lain, bukan menuntut orang lain untuk menghargai dirinya. Ini murid. Nah, jadi dia menekankan kepada dirinya, untuk aku ini adalah pelayan daripada orang lain, sehingga aku itu harus berkhidmah kepada orang lain. Bukan menuntut orang lain harus melayani dia, bukan menuntut orang lain berkhidmah kepadanya. Ini sifat seorang murid, yaitu berlaku adil kepada orang lain, bukan terus menuntut orang lain untuk berlaku adil kepadanya. Nah, kemudian belum selesai. Kemudian sifat seorang murid, in u'tiya,
jika diberi itu murid, in u'tiya jika diberi itu murid, syakara maka bersyukur itu murid atau berterima kasih. Jika diberi berterima kasih. Wa in muni'a dan jika dicegah itu murid, sabara maka bersabar itu murid. Nah, kalau dia mendapatkan sesuatu bersyukur. Kalau dia dikasih sama orang, dia berterima kasih. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu, maka dia bersabar, ora terus ngresulo atau ngangkloh sambat karo liyane. Nah, itu seorang yang murid. Wa in zalama dan jika dia berbuat zalim, wa in zalama dan jika berbuat zalim itu murid, taba maka bertaubat. Wastaghfara dan meminta ampun itu murid. Wa in dzulima dan jika dizalimi itu murid. Wa in dzulima dan jika dizalimi itu murid, afa maka memaafkan, wa ghafara dan mengampuni itu murid. Artinya dia mau mengakui kesalahan jika memang dia salah, dan jika dia itu disalahi dia akan memaafkan, tidak kemudian menyimpan dendam. Yuhibbul khumula, yuhibbu mencintai itu murid al-khumula kepada sifat khumul. Khumul itu lawan daripada masyhur. Napa nek nanti khumul tidak suka terkenal ya, tidak, lawan daripada masyhur, gak seneng tenar, gak suka viral. Yuhibbul khumul mencintai itu murid al-khumul untuk apa? Ya tidak terkenal. Wal istitar dan tertutup. Wa yakrahu dan tidak suka atau benci itu murid al-dhuhura kepada dhuhur, bisa diartikan dhuhur buat ishtihar itu sama, terkenal. Dhuhur tampak, ishtihar terkenal, sama. Wa yakrahu dan tidak suka itu murid al-dhuhur kepada ketenaran wal ishtihar dan kemasyhuran. Lisanuhu adapun lisannya murid. Itu kalau tadi itu kewaliannya orang-orang zaman sekarang. Nah, kewaliannya orang-orang zaman sekarang. Kalau orang-orang zaman sekarang yakrahul khumul wal istitar wa yuhibbul dhuhur wal ishtihar. Wali aneh. Orang-orang sekarang justru kalau gak dianggap sama orang lain malah nesu. Kalau orang-orang yang orang dulu yang betul-betul seorang murid yang dia ingin ridho Allah, kalau gak dikenal sama orang lain malah farhan, malah lebih senang mereka. Ya? Kalau orang-orang sekarang kan lalu wala alih, gak punya apa-apa tapi pengen dianggapnya punya segalanya. Ya? Sodako saupil pengennya viral. Ya, itu orang-orang zaman sekarang ya seperti itu. Lisanuhu adapun lisannya murid an kulli ma dari setiap sesuatu la ya'nihi yang tidak bermanfaat itu ma kepada murid. Ma la ya'nihi sesuatu yang tidak bermanfaat untuk murid, mahzunun adalah terjaga. Nah, lisannya tidak mengucap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Artinya dia mengikuti Rasulullah. Sifatnya Rasulullah sebagaimana yang dalam Simtud Durar, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Beliau tidak mengucapkan dan tidak melakukan sesuatu kecuali adalah sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Wa qalbuhu dan hati, dan adapun hatinya murid ala taqsirihi atas kekurangannya murid fi ta'ati rabbih di dalam taat kepada Tuhannya, di dalam taat kepada Tuhannya mahzunun adalah sedih. Nah, mengakui kekurangannya terus ini dalam hati mengakui kekurangannya itu adalah sifat seorang murid yang menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau hati merasakan kekurangan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa sedih, ini akan jauh daripada sifat ujub.
Nah, kalau sifat ujub sedikit tapi dia membangga-banggakannya. Nah, padahal amalnya nggak seberapa. La yudahinu fiddin. La yudahinu, tidak membuat-buat itu murid fiddini di dalam agama. Mudahana itu bisa diartikan juga khada', menipu. Mudahana itu juga bisa diartikan menipu. Dia mudahana itu orang yang ya seakan-akan bisa dikatakan kalau misalkan ulama su. Ya, ulama su bagaimana? Pakaiannya aja ulama, tapi ternyata kelakuannya ngelama. Ya, pakaiannya ulama, kelakuannya ngelama. Nah, itu yang dikatakan orang yang mudahana fiddin, membuat-buat di dalam agama. Wala yurdi, dan tidak membuat ridho itu murid. Wala yurdi, dan tidak membuat ridho itu murid, tidak membuat senang itu murid al-makhlukina, kepada makhluk-makhluk yang lain. Membuat senang, membuat ridho bisukhti rabbil alamin, dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, salah satu contoh gampangnya ini, ketika ada orang yang mau ngajak kita ribah, ngajak kita ngerasani, kita sebenarnya tahu kalau itu adalah satu perbuatan maksiat, tapi kita punya niatan, wah, yo sebenarnya tak rumah dewe lah ben awake seneng. Ya. Kan orang kalau nggak didengerin kan mangkel, ya kan? Tapi kalau yang diomongkan riba, ya, kalau yang diomongkan riba ini, ketika kita niat ketika kita niat menyenangkan orang itu dengan kita mendengarkan, itu betul apa salah? Betul apa salah? Niatnya idkhalus surur, niatnya nyenengke. Tapi jebul yang dirungokne riba. Betul apa salah ini? Tetap salah. Kenapa? An-niyatu la tu'athiru bil ma'asi syai'an, kata Habib Abdullah Haddad. Niat yang baik itu tidak berpengaruh sama sekali kepada maksiat. Jadi perbuatan yang mendengarkan orang yang hibah itu maksiat, padahal niatnya dia itu idkhalus surur, nyenengke wong, tapi tetap niat yang baik itu tidak berpengaruh sama sekali. Kenapa? Maksiat. Ibarat wong maling, ya, mau maling tapi niatnya duit bekas maling kuwi engko meh sedekah iki. Ya, nah itu ibarat seperti itu, bener Pak. Ya, jadi itu perbuatan yang salah. Nah, jadi tidak membuat orang lain senang, tapi dengan melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'nasu bil wahdah, ya'nasu senang itu murid, bil wahdati dengan kesendirian, wal infiradi dan menyendiri. Nah, ketika dalam keadaan dia senang sendiri, nah, ketika misalkan nah, dia tuh bukan orang yang senang nyalai orang lain, nyakiti orang lain, bukan, tapi dia itu nggak punya teman misalkan, bukan karena dia nggak baik, bukan ya, tapi dia nggak punya teman. Gimana? Justru malah senang dia. Kenapa? Lebih banyak kesempatan dia untuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau banyak temannya, wah nanti diajak nongkrong lah, nanti diajak ngobrol lah, dan lain-lain. Akhirnya waktunya sangat tersita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa yastauhishu, dan gelisah itu murid, wa yastauhishu, dan gelisah itu murid min mukhalafatil ibadi, daripada bergaul dengan hamba-hamba Allah. Nah, enggak tenang. Dia itu kalau kumpul sama orang malah nggak tenang. Ini seperti yang pernah kita bahas, itu ada seorang ulama yang ketika kedatangan tamu malah rodok nggak tenang. Kenapa? Ketika tamunya tanya, apa nggak senang sama tamu? Bukan nggak senang sama tamu, tapi ketika aku dalam keadaan berzikir, kamu datang. Aku ketika berzikir, aku bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu datang, seakan-akan kamu ini mengganggu kebersamaanku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan gak senang sama tamu, bukan. Nah ini yang dimaksud seperti ini, gak tenang ketika ada orang lain. Wala talqahu, dan tidak kamu menemuinya murid, dan tidaklah menemui itu kamu kepada murid, dan tidaklah menemui itu kamu kepada murid illa ala khairin, kecuali atas kebaikan, ya'maluhu, yang
mengamalkan itu murid kepada khair. Nah, kamu kalau ketika melihat seorang murid, maka kamu akan dapati dia itu adalah seorang yang selalu melakukan kebaikan. Au ilmin, atau atas ilmu, yu'allimuhu, yang mengajarkan itu murid kepada ilmu. Atau kamu akan menemui orang tersebut selalu dalam keadaan mengajarkan ilmu. Nah, selalu mengajarkan ilmu ini yang dikatakan seorang murid. Yurja diharapkan khairuhu, itu kebaikannya murid. Wala yukhsha, dan tidak ditakuti syarruhu, itu kejelekannya murid. Kebaikannya selalu diharapkan, kejelekannya tidak ditakuti. Kenapa? Karena dia tidak akan melakukan kejelekan. Dia tidak akan berbuat jelek kepada orang lain. Wala yu'ti, dan tidak menyakiti, tidak mengganggu. Man, kepada seseorang, adahu, yang mengganggu itu manhu, kepada murid. Nah, tidak membalas gangguan dengan gangguan. Wala yajfu, dan tidak menjauhi, wala yajfu, dan tidak menjauhi itu murid, man, kepada seseorang, jafahu, yang menjauhi itu manhu, kepada murid. Nah, intinya seorang murid itu tadi nggak punya rasa dendam, tidak suka membalas kejelekan dengan kejelekan. Itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut. Nah, itu semua ini digambarkan. Sifatnya seorang murid itu tidak mau membalas keburukan dengan keburukan, digambarkan seperti ini. Kan nakhlati, seperti pohon kurma. Kan nakhlati seperti pohon kurma, turma, yang dilempar itu nakhlah bil hajari, dengan batu. Turma dilempar itu nakhlah bil hajari, dengan batu. Fatarmi, maka kemudian melempar itu nakhlah birrutobi, dengan kurma. Nah, pohon kurma atau bahasanya apapun pohon yang berbuah lah, katakanlah pohon mangga misalkan. Kalau daerah kita kan banyaknya itu ya, pohon mangga. Nah, seperti pohon yang berbuah, seperti pohon mangga itu, ketika dilempar dengan batu atau dengan sandal sepatu, nah, dilempar, dia tidak membalas kemudian melempar dengan sepatu juga enggak, tapi balasannya dia adalah memberikan buah kepada orang yang melempar. Nah, ini sifat yang harus dimiliki seorang murid itu, ini tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Wakal ardi, dan seperti tanah, yutrahu diletakkan, alaiha, di atas tanah, kullu qabihin, setiap sesuatu yang jelek. Tanah itu kalau nanam sesuatu, pupuk itu kan dari sesuatu yang tidak bagus ya, sesuatu yang menjijikan, pupuk ya. Nah, diletakkan di atasnya. Wala yakhruju minha, wala yakhruju, dan tidak keluar minha, daripada tanah, illa kullu malihin, kecuali sesuatu yang malih, jamil, indah. Nah, sesuatu yang indah, padahal diletakkan sesuatu yang menjijikan, tapi keluar darinya adalah sesuatu yang indah. Nah, orangnya dinyek terus balas misuh-misuh. Nah, tapi balasannya dia adalah sesuatu yang baik. Dicaci maki, tapi justru dia menjadi orang yang memberi. Taluhu anwaru sidqihi, taluhu, memancar. Apa anwaru sidqihi?
cahaya-cahaya kejujurannya murid, ala dhahirihi, atas dhahirnya murid. Sudah dari luarnya itu sudah kelihatan ini cahaya-cahaya kejujuran daripada orang ini. Wa yakadu yufsihu, dan hampir mengungkapkan apa sesuatu yura yang tampak, yang terlihat itu ala wajhihi, pada wajahnya murid, mengungkapkan amma yudmiru, dari sesuatu yang menyimpan itu murid, fi sarairihi, di dalam batin-batinnya, dalam sir-sirnya atau rahasia-rahasianya. Nah, ini ibarat apa yang ada di dalam hati seorang murid itu kemudian tampak ada di dalam wajahnya. Apa yang ada di dalam hati seorang murid itu keluar daripada lisannya. Nah, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hati itu terpancar pada wajahnya, tampak keluar daripada lisannya. Sa'yuhu, adapun usahanya murid, wa himmatuhu, dan semangatnya murid, fi ridho maulahu, adalah di dalam ridho Tuhannya murid, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berusaha, selalu semangat untuk menggapai ridho Allah. Wa hirsuhu, dan ketekunannya murid, wa hirsuhu, dan tekunnya murid, wa nahmatuhu, dan nahmah itu sama-sama himmah, dan semangatnya murid, fi mutaba'ati rasulihi, di dalam meneladani utusan Allah, wa habibihi, dan kekasih Allah, wa mustafahu, dan pilihan Allah. Nah, dia semangat untuk mendapatkan ridho Allah, semangat untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yata'assa bihi, yata'assa, mengikuti itu murid, bihi, dengan Nabi, dengan Rasul, fi jami'i ahwalihi, di dalam seluruh keadaan-keadaannya Rasul. Berusaha untuk selalu mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW, daripada sunnah-sunnah beliau di keseharian selalu ditampakkan, selalu dihadirkan itu kesunahan dalam kesehariannya. Wayat tadi, dan mengikuti itu murid, bihi, dengan Rasul, mengikuti itu murid, bihi, dengan Rasul, fi akhlaqihi, di dalam akhlak-akhlaknya Rasul, wa af'alihi, dan tingkah lakunya Rasul, wa aqwalihi, dan ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mumtathilan li amri rabbihi, mumtathilan, dalam keadaan menuruti, patuh, dalam keadaan patuh, mematuhi, li amri rabbihi, kepada perintah Allah Tuhannya, al-azimi, yang agung, fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah, al-karim, yang mulia. Nah, ketika mengikuti Rasulullah SAW, itu semua adalah atas dasar patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu yaqulu, sekiranya berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, dan apapun yang Rasulullah ajarkan kepada kalian, dan apapun yang Rasulullah ajarkan kepada kalian, fakhuduhu, maka ambillah, lakukanlah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Rasulullah larang kepada kalian, fantahu, maka berhentilah. Ini ayat langsung artikan aja ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh
ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Untuk orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, serta orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian firman Allah yang lain, wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dan barang siapa orang yang taat kepada Rasulullah, maka dia taat kepada Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sungguh orang-orang yang membuat janji kepadamu, mereka itu adalah membuat janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Apa yang akan kalian dapatkan ketika mengikuti aku? Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni untuk kalian dzunubakum, kepada dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah zat yang maha pengampun, zat yang maha penyayang. Kemudian firman yang lain, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum. Siapa? Yusibah ya? Yusibu, ha? Yusibah bisa. An tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Yang mereka falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, maka hendaknya berhati-hati orang yang menentang daripada perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad tentunya. Berhati-hati dari apa? Antusibahum fitnah, menimpa kepada mereka sebuah fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa kepada mereka para pelanggar azab Allah yang pedih. Itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang kita ini harus mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW. Mengikuti Nabi Muhammad berarti kita ini patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatarahu, maka kamu akan melihat kepada murid. Fatarahu, maka kamu akan melihat kepada murid fi ghayatil hirsi, di dalam puncaknya ketekunan, di dalam puncaknya ketekunan, ala mutaba'ati nabiyyi, untuk mengikuti nabinya, untuk mengikuti nabinya, nabinya murid. Mumtathilan, dalam keadaan mematuhi li amri rabbihi, kepada perintah Tuhannya murid, yaitu Allah. Mumtathilan, dalam keadaan mematuhi li amri rabbihi, kepada perintah Tuhannya murid. Waraghiban fi, waraghiban, dan dalam keadaan cinta, senang, fil wa'di, di dalam janji al-karimi yang mulia. Wahariban, dan dalam keadaan lari, minal wa'idi, daripada ancaman al-alimi yang pedih, ancaman al-alimi yang pedih, al-waridaini, yang datang itu keduanya, yaitu al-wa'dil karim wal wa'idil alim. Al-waridaini sifat dari al-wa'dil karim dan al-wa'idil alim. Yang datang keduanya yaitu janji yang mulia dan ancaman yang pedih, fil ayati, di dalam ayat-ayat,
fil ayati, di dalam ayat-ayat, allati auradnaha, yang menyampaikan itu kami kepada allati, ayat-ayat yang kami sampaikan, wa fima, dan di dalam ayat lam nuridhu, yang tidak menyampaikan itu kami kepada ma. Mimma daripada sesuatu, yaitu sesuatu atau ayat, huwa, yaitu ma, fi ma'naha, adalah di dalam makna yang sama kepada allati. Al-mustamilati, yang mencakup, alal bisyarati, atas kabar gembira, alal bisyarati, atas kabar gembira, bi ghayatil fauzi, dengan puncaknya kebahagiaan, wal falahi, dan kegembiraan, bi ghayatil fauzi, dengan puncaknya kegembiraan, wal falahi, dan kebahagiaan, lil muttabi'ina, bagi siapa? Lil muttabi'ina, bagi orang-orang yang mengikuti, lir rasuli, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'alan nadarati, atau kepada 'alal bisyarati, dan ayat-ayat yang mencakup atas nadarah, ancaman, bi ghayatil khizyi, dengan puncaknya kehinaan, wal hawani, dan kerendahan, bagi siapa? Lil mukhalifina, untuk orang-orang yang menentang, lahu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini doanya Habib Abdullah Al-Haddad dalam khataman kitab ini. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, kami memohon kepadamu, bi annaka antallah alladzi la ilaha illa anta, sesungguhnya engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain engkau, al-hannanu al-mannanu, zat yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha memberi anugerah, badi'us samawati wal ardi, sang pencipta langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, kami meminta kepadamu, antarzuqona kamalal mutaba'ati li abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami meminta kepadamu untuk memberikan kepada kami kesempurnaan daripada kami meneladani hambamu, rasulmu, yaitu pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi akhlaqihi wa a'malihi wa aqwalihi, mengikuti di dalam akhlaknya, dalam amal-amalnya, dalam ucapan-ucapannya, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin, tuhyiyana wa tumitana ala dzalik, semoga engkau menghidupkan kami dan engkau mematikan kami atas keadaan kami mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, untuk murah segala pujian, hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak, thayyiban, yang bagus, mubarakan fih, yang diberkahi di dalamnya, kama yanbaghi li jalali wajhika, sebagaimana yang pantas untuk keagungan zatmu, wa 'azimi sultanika, dan keagungan kerajaanmu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha alim, zat yang maha menghakimi, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maha suci engkau, sungguh kami adalah orang-orang yang termasuk daripada orang-orang yang zalim. Itu doa daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nah, kita tamkan sekalian ini ya. Tammat hadhihi risalah, tammat, telah sempurna, hadhihi risalatu, risalah ini, lil muridi, untuk seorang murid,
al-makhsusi yang khusus, yang terkhususkan, min rabbihi dari Allah Subhanahu wa taala, al-majidi yang zat yang maha dermawan, bitadbiti dengan pengokohan, pengokohan, wat ta'yidi dan penguatan, wat tasdidi dan pelurusan. Wa kana bihamdillahi dan wa kana bihamdillahi dan ada bihamdillahi dengan bersyukur kepada Allah, maksudnya dengan pujian kepada Allah, apa imla'uha pendiktean risalah ini fi sab'i layalin di dalam 7 malam atau 8 min syahri Ramadan dari bulan Ramadan. Ternyata memang ini diatamkannya juga di bulan Ramadan kitab ini ternyata. Jadi alhamdulillah kok yo pas. Ya. Sanata ihda wa sab'ina wa alf di tahun 1071 Hijriyah min hijratihi sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Di tahun 1071 Hijriyah, yaitu dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, telah khatam ini kitab Adab Sulukil Murid, khatamna kama khatama bihi aslafun asy-syarihun wa kama khatama bihi al-habib Abdullah bin Abdul Haddad. Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid darain amin. Ala dunya wa kunyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Surah al-Ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Mugi kataman kanthi sabar golek ridhanipun Allah munasabah Ramadan dan boten kana saged khataman kitab Adab Sulukil Murid. Alhamdulillah niki khataman 3 kitab tampil ini yang dikarang Syekh Nasrul bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Kitab yang usianya sekitar 500-an tahun lebih. Kemudian Maqasidus Saum Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam sezaman dengan Syekh Abu Hasan As-Sadili sekitar 800-an tahun kitab niku. Dan iki kitab napa Adab Sulukil Murid insyaallah nggih penuh dengan keberkahan insyaallah. Napa melainkan dipun sampun Habib Najib di karang katamen iki pas Ramadan niki juga kataman pas Ramadan tahun 1071 sekarang 1445. Kitab niki 374 tahunan insyaallah penuh keberkahan. Alhamdulillah Habib Najib juga di samping ngaji kitab menikah guru-guru pun nyambung. Insyaallah kita sakit bulan nyambung guru-guru itu sampaikan di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah juga pernah ziarah di makamnya Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Saestu matur suwun terutama Habib Najib niki saged rawuh saged ngatamaken saha para asatidz saha para santri mugi-mugi angsanipun naos kitab saha kataman dipun paring berkah dening Allah Subhanahu wa taala. Kawula minangka keluarga Pondok Pesantren Mustofa napa kegiatan Ramadanan saestu terima kasih dari asatidz terutama Habib Najib saha datang para santri. Ada kekurangan dalam penyampaian atau mungkin dalam membaca terutama posonan kadang ngebut ngeten nggih mangke nak monggo salah dipun beneraken. Monggo kita walaupun sebentar Habib nggih napa kita napa tahlil walaupun sebentar ya Habib nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa alihi ajmain.
wa ikhwan syahada